Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit eksim, ya ini bisa dialami oleh siapa saja, ya sebagian orang bisa mengalami eksim ataupun eksim ini dikenal dengan dermatitis atopik. Nah, jadi ini adalah penyakit peradangan kulit yang ditandai dengan kulitnya itu kering ya, kemudian juga gatal-gatal secara terus-menerus, ya bisa muncul ruam merah ya di kulit. Kondisi ini bisa muncul ya di satu ataupun beberapa bagian tubuh. Ya misalkan umumnya itu di wajah, ya lengan, ya di kaki. Nah, supaya tidak muncul eksim, ya orang yang pernah mengalami eksim ya jadi kambuh ya ataupun kalau sudah ada eksim tidak memberat ya sebaiknya dicegah ya dengan menghindari pantangan untuk penyakit eksim. Sering tidak disadari ya asupan makanan dan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, ya ini bisa memperparah ataupun memperburuk dari gejala eksim. Nah, eksim yang awalnya mungkin teman-teman hanya gatal-gatal ringan ya, lama-lamaan makin memberat, yang meradang, ya kemudian juga gejalanya intinya makin ya mengganggu aktivitas. Salah satu cara untuk mencegah eksim kambuh kemudian tidak memberat itu adalah dengan menghindari pantangannya. Yang pertama, mandi terlalu lama. Mandi ya ini kan cara kita untuk menjaga kebersihan tubuh. Ya kemudian cara kita untuk mengembalikan kelembapan kulit. Tetapi mandi terlalu lama, misalkan 15 menit bahkan lebih, ya ini nggak boleh. Karena bisa bikin kulit kering. Nah, kulit kering ini adalah pemicu ya, pemicu eksim. Ya kemudian juga kulit kering bikin eksim makin memburuk. Kulit kering juga bisa memicu iritasi. Jadi kalau seandainya teman-teman mandi ya pakai sabun ya. Nah, ini kan dia bisa mengikat sebum. Nah, sebum ini minyak alami untuk menjaga kelembapan kulit. Nah, kalau seandainya teman-teman mandi terlalu lama, ya kelembapan kulit ya lama-lama akan berpengaruh ya. Sebum itu akan terkikis, akhirnya teman-teman kulitnya jadi kering. Nah, itulah makanya nggak boleh mandi lama-lama. Ya, rekomendasinya itu mandi kurang lebih 5 menit saja. Ya, ini mandi ya. Beda dengan sikat gigi ya dengan yang lain-lain. Ini mandi saja. Itu disarankan 5 menit, nggak boleh lama-lama. Yang kedua, mandi dengan air hangat, bahkan terlalu panas. Jadi teman-teman ya, mandi air hangat ya ini kan bisa bikin kita rileks ya. Manfaat mandi air hangat banyak sekali. Ya, tetapi kalau seandainya punya eksim, ya ini memang teman-teman mungkin mengira ya mandi air hangat bahkan kalau agak panas ini gatalnya berkurang. Ya memang itu sementara ya, sifatnya sementara. Nah, tetapi kalau seandainya terus-menerus mandi air hangat ini juga bisa bikin kulit kering ya, memperparah gejala eksim. Nah, bahkan ini bisa memicu luka bakar. Jadi intinya ya kalau seandainya kulit kering ini akan memperburuk gejala eksim, akan memicu kekambuhan dari penyakit eksim. Makanya penting ya mandinya jangan air hangat bahkan air panas. Kadang teman-teman saya melihat ya pasien-pasien ini kalau seandainya mengalami eksim kadang sengaja ya dikasih yang panas-panas. Ya misalkan ya dikasih air, disiram air panas katanya biar kumannya mati. Ya pokoknya macam-macam. Ya sebenarnya eksim ini bukan karena kuman ya, karena memang ini adalah pengaruh dari reaksi tubuh kita. Yang ketiga, makanan pemicu alergi. Nah, jadi teman-teman ya, ini khusus untuk yang punya alergi makanan. Ya, walaupun umumnya sekitar 30% orang yang mengalami eksim ataupun dermatitis atopik ini ya, itu ada alergi makanan, tapi nggak semuanya. Nah, jadi kalau teman-teman punya alergi makanan, ya ketahui alergi makanannya apa. Misalkan alergi telur ya, ya hindari telur, jangan sampai dikonsumsi karena takutnya nanti muncul reaksi alergi ya tambah kemerahan, tambah gatal, bahkan bisa alergi yang berat ya, shock anafilaksis, ya bisa sesak napas, bahkan bisa mengancam nyawa. Nah, kalau seandainya nggak punya alergi ya nggak apa-apa, berarti aman. Tiap orang kadang memiliki alergi yang berbeda-beda, makanya penting untuk mengetahui teman-teman punya alergi atau tidak. Kalau seandainya sudah tahu ya sebaiknya diingat dan dihindari. Yang keempat, makanan dan minuman manis. Suka mengkonsumsi makanan manis, ya minuman manis, ya karena sekarang ini makanan manis, minuman manis ini digandrungi ya ataupun digemari banyak orang. Saya juga nggak tahu ya, memang enak sih di mulut, tapi efek kedepannya ya ini yang berbahaya.
bisa bikin obesitas, ya ini efek ringannya saja. Ya bisa bikin diabetes, bahkan nanti bisa bikin gagal ginjal ya kalau terus-menerus. Nah, untuk penyakit eksim, ya ini sebaiknya memang dibatasi ya, penyakit apapun itu. Ya walaupun teman-teman sehat, makan manis dan minuman manis baiknya dibatasi. Karena resiko tadi ya, resiko obesitas, diabetes ya. Kemudian juga kalau makanan manis dan minuman manis ini teman-teman konsumsi, ya ini bisa memicu ya kekambuhan eksim. Karena makanan dan minuman manis ya ini bisa bikin peradangan di dalam tubuh kita. Yang kelima, menggaruk. Mungkin sulit ya untuk dilakukan, menghindari menggaruk ya, karena rasa gatal ini kadang bikin nggak sadar tiba-tiba menggaruk. Nah, tapi kalau teman-teman menggaruk ya ini bisa memperparah kondisi eksim teman-teman ya, karena kulit yang digaruk lama-lama akan menjadi lecet-lecet ya, pecah-pecah ya, kemudian menebal. Nah, bahkan bisa berdarah ya. Kadang memang orang saking keselnya garuknya itu sekuat tenaga ya, tapi ini malah memperburuk kondisi kulitnya. Hati-hati kalau seandainya sering menggaruk, ini bisa bikin infeksi kulit. Nah, jadi kalau gatal gimana dok? Saya nggak tahan kalau gatal. Nah, jadi kalau gatal ya teman-teman bisa cubit di bagian sekitar eksimnya, tapi jangan di bagian eksimnya ya, karena pasti sakit. Nah, kemudian ya teman-teman juga bisa kompres dingin atau diberikan pelembab di bagian eksim ya, supaya tidak kering. Nah, jadi kalau kondisi lembab ini bisa bikin ya gatalnya itu berkurang. Keenam, menggunakan produk dengan bahan kimia. Jadi teman-teman ya, produk-produk kebersihan diri ya ini kadang terlalu banyak bahan kimia ya, misalkan sabun ya, sampo dan sejenisnya ya, memang harus hati-hati apalagi kalau punya eksim karena bisa memperparah. Nah, bahan kimia tadi ya itu bisa mengikis ya minyak alami tubuh, yang menjaga kelembapan tubuh, itu bisa terkikis, akhirnya bikin kulit jadi kering ya. Sebisa mungkin ya pilihlah produk itu yang berbahan lembut ya, ataupun berbahan alami tanpa banyak mengandung ya pewarna, pewangi, pengawet, kemudian alkohol, paraben. Ya, jadi memang ini adalah bahan-bahan yang bisa mengiritasi kulit karena kulit teman-teman itu sensitif. 7. Pakaian non katun. Nah, jadi teman-teman ya, banyak penderita eksim ini mengalami kekambuhan ketika menggunakan pakaian misalkan dari bahan wol, ya dari bahan sintetis, nilon, ya polister. Nah, karena bahan-bahan tersebut ini bikin kulit kita cepat panas, mudah berkeringat, ya akhirnya bisa mengalami iritasi, ya rentan iritasi. Nah, jadi teman-teman ya, memang yang cocok itu adalah bahan yang katun. Karena kalau katun itu dia menyerap keringat. Kemudian juga sirkulasinya ini lebih baik ya, pori-porinya lebih bagus ya, lebih sejuk. Nah, jadi bikin kulit teman-teman itu tidak lembab, tidak basah, tidak berkeringat. Jadi kulitnya ini kalau bahasa kerennya ini bisa bernapas lega. Nah, jadi pakailah bahan yang katun. Nah, jadi teman-teman ya, memang kalau memiliki penyakit eksim ya, ini memang harus benar-benar telaten, harus sabar ya, harus pelan-pelan diobati ya, dengan benar, dengan baik. Karena apa? Karena bisa kambuh-kambuhan ya, bisa muncul, bisa bertahan agak lama. Jadi memang teman-teman ya, kuncinya adalah menghindari pantangan dan juga mengetahui kapan sih eksim ini bisa kambuh karena apa. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.